Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rahmat MM. Apa kabar anak-anak semuanya? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Sebelumnya adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Pada pagi ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran pertama. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi ini, yang pertama adalah mengetahui perubahan cuaca. Yang kedua, membandingkan pecahan. Yang ketiga, menyanyikan lagu. Yang keempat, menirukan gerakan burung kutilang. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Pagi ini cuaca sangat cerah. Matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Anak-anak, amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Keesokan harinya, Beni mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu, cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Beni dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya Edo, pagi hari cuaca cerah. Namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung. Lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan, cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Apakah yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Bacalah teks informasi berikut tentang cuaca. Anak-anak, perhatikan teks bacaan tersebut. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Nah, ada gambar anak-anak cuaca, ya, gambar rumah, terus ada matahari, ada alamnya. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Sudahkah kamu membaca teks tentang cuaca? Nanti anak-anak mohon dibaca lagi ya. Informasi apa sajakah yang kamu peroleh dalam teks bacaan tersebut? Buatlah sekali lagi teks bacaan tentang cuaca. Tuliskan informasi tentang cuaca yang kamu peroleh dari bacaan tersebut. Nah, ini nomor 1. Cuaca dapat berubah setiap hari. Nah, ini yang sesudah teks kalian baca, nanti akan bisa mengisi jawaban tersebut. Yang kedua, apa nih anak-anak kedua? Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang.
lalu udara menjadi panas. Nah, untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 dilanjutkan nanti diisi. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari, cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Siti, dan Lani akan belajar menari. Sementara Beni, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya. Nah, ini anak-anak ada percakapan ya. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih, Dayu. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Terima kasih kembali, Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Beni mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Lalu mengambil satu potong buah dari melon yang pertama. Sedangkan Beni mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Teman-teman, lihat, inilah potongan buah dari melon yang pertama. Ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Beni. Lani 1/8, Beni 1/6. Bagian melon yang dipegang Beni lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Betul, Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8. Bagian melon Beni 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Beni. Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Amati data gambar berikut ini. Anak-anak mohon dilihat gambar Lani. Nah, itu di bawahnya halaman 54, 1/8. Kemudian Beni 1/6. Bagaimana cara mengerjakannya anak-anak? Coba diperhatikan anak-anak. Nah, ini angka 1/8 ini satunya disebut dengan pembilang, 8-nya disebut dengan penyebut. Kemudian 1/6 satunya pembilang, 6-nya penyebut. Dikalikan, coba anak-anak. 1 dikali 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Ditulis di angka 1/8. Ada 1/8 ditulis angka 6. Kemudian 8 dikali 1. 8 kali 1 hasilnya 8. Kemudian 8 kali 1 = 8. Ditulis angka 8-nya di atas angka 1/6. Nah, ditulis di situ angka 8. Bandingkan antara angka 8 dan angka 6, mana yang lebih besar. Yang lebih besar adalah angka 8. Berarti yang jawabannya adalah 1/6. Ya, yang besar dimakan atau dicaplok. Nah, itu bahasanya lebih mudah. Ya, jadi 1/6 lebih dari.
Kemudian, nah ini juga ada 2/8, 2/6. Contoh seperti tadi, 2 dikali 6, kemudian 8 dikali 2. Nah, hasilnya berapa yang lebih besar? Nanti mohon dikerjakan. Siapakah yang makan melon paling banyak? Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini. Isilah dengan tanda, nah tanda lebih dari, tanda kurang dari, pada tempat yang telah tersedia dalam kotak. Nah, ini nomor 1, nomor 2 nanti dikerjakan. Senangnya Dayu dan teman-teman menghabiskan buah melon. Tiba saatnya untuk melanjutkan kegiatan. Dayu, Siti, dan Lani lalu menuju ke aula balai desa. Di sana telah banyak teman yang hadir. Mereka akan berlatih menarikan tari burung ketilang. Tarian itu akan diiringi oleh lagu burung ketilang. Tarian ini menirukan gerakan kepala burung ketilang. Pernahkah kamu mendengar lagu burung ketilang? Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili-lili-lili. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili-lili-lili. Mari berlatih meniru gerakan kepala burung kutilang. Kita berlatih tanpa diiringi lagu burung kutilang. Gerakan kepala dengan cepat dan lambat. Perhatikan urutan gerakan kepala berikut. Yang pertama, gerakan kepala miring ke kiri. Ya. 1 kali. Kembali ke tengah. Kemudian gerakan kepala miring ke kanan 1 kali. Kembali ke tengah. Gerakan secara bergantian, ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat. Yang kedua, menganggukkan kepala. Ulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat. Yang ketiga, kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah. Kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Gerakan secara bergantian. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Letakkan tangan di pinggang saat berlatih menari. Letakkan gerakan ini berulang-ulang dan berurutan. Lakukan anak-anak gerakan ini bersama teman-temanmu. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5, subtema 2,
pembelajaran pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.